SUFES, Surabaya Uroginekologi Festival 2025, hadir kembali dengan tema Engage, Encourage, and Enhance Women's Quality of Life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya. Dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Dan video session POPG, insisi hymen imperforata, insisi sinechia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. International. Symposium. Of Adderant Placenta. Focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, acara diskusi santai mingguan selama 1 jam persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. Dan pada minggu ini adalah pertemuan dari Divisi Onkologi Ginekologi. Dan telah hadir di tangan kita para pakarnya, yang pertama guru kita semuanya yang selaku nanti moderator yaitu Dr. Brahmana Skandar, Specialist Option Konsultan, dan juga nanti ada dua narasumber yang tentunya sudah sangat kita kenal semuanya. Jadi yang pertama yaitu Dr. Evita Rostiningras, MPD SPID Konsultan, dan juga tamu istimewa yaitu Dr. Liz Mardiana, Spesialis Radiologi Konsultan. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa membawakan acara eh, dan juga untuk bisa menanyakan atau bisa mengajukan pertanyaan pada kedua narasumber dan moderator kita pada hari ini untuk bisa terjawab semua pertanyaan yang ada mengenai PET scan, jadi peran PET scan pada terapi onkologi ginekologi. Dan untuk sebelum kita mulai, kami persilakan kepada Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen Opsin FK Unair untuk bisa memberikan sambutan kepada Dr. Brahmana. Kami persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita bisa ketemu dalam satu layar ini ya. Kan sehat, jadi bisa ketemu semua ya. Nah, topik pada pagi hari ini menarik tentang PET scan ya. Terima kasih untuk Dr. Ecita narasumber, Dr. Lis meluangkan waktu, juga Dr. Seto, Dr. Pandu, dan Dr. Aga sebagai tim tanya apa saja. Topiknya menarik tentang PET scan ya. Kita setelah sering mendengar tentang PET scan, CT scan, MRI, dan sekarang pun PET scan ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dibahas. Kapan sih sebetulnya kita harus PET scan ya? Apa itu PET scan? Kapan diperiksanya? Pentingnya apa? Apa bedanya dengan CT scan? Apa bedanya dengan MRI? Apa harus? Optional kah? Dan lain-lain. Semua aspek bisa ditanyakan di sini, mumpung pakar-pakarnya ada di sini. Ini edisi ke-220 kalau saya tidak salah ya. Jadi tanya apa saja itu webinar yang sudah memegang rekor tanpa putus setiap minggu, edisi ke-220 ya. Terima kasih, hormat saya khususnya untuk peserta setia tanya apa saja. Kadang-kadang belum selesai presentasi sudah ada pertanyaan, itu sangat luar biasa menurut saya itu ya. Nah, nanti satu lagi, mungkin dalam waktu 3 bulan, kita akan menerbitkan buku Frequently Asked Question ya. Tanya apa saja. Jadi isinya pertanyaan dan jawaban ditanya apa saja. Sedang disusun oleh Dr. Seto, Dr. Aga, dan tim semua. Mudah-mudahan buku itu bisa terwujud dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan kita. Demikian dari saya. Sekaligus saya bertindak sebagai moderator. Langsung saja kita mulai. Di sini ada Dr. Ecita. Beliau itu adalah subspesialis onkologi ginekologi. Beliau staf Departemen Obstetrik Ginekologi dan beliau berpraktek di Rumah Sakit UNER ya, di Rumah Sakit UNER. Yang satu lagi ini senior saya yang terhormat Dr. Lis Mardiana, staf di Departemen Radiologi FK UNER dan beliau berpraktek di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan beliau radiologi subspesialisnya di bidang women imaging lah begitu ya. Demikian dari saya prolognya, bisa segera kita mulai. Mungkin yang pertama Dr. Ecita atau Dr. Lis dulu. Mungkin tamu duluan saja, tamu dulu ya. Dr. Lis silakan. Ya. Terima kasih, Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat saya ucapkan untuk TAS ya, 220. Wow, rekor. Saya kok tadi malam tanya Dokter Ecita ini apa ya gitu. Ternyata udah 220, saya ketinggalan zaman. Terima kasih banyak. Pertama-tama saya kaget juga waktu Dokter Brahmana minta saya bicara soal PET scan. Benar nih, nggak salah. Ini kan bukannya ini orang nuklir ya. Tapi ternyata ada tulisan PET CT scan. Oh, mungkin maksudnya ingin tahu apa itu PET scan, CT, MRI. Oke, tapi di lapangan memang kenyataannya kita selalu berkolaborasi dengan konsultan nuklir terkait itu dengan pemeriksaan nuklir yang di bidang ginekologi onkologi. Ini merekor ya, Dokter Brahmana. Saya belum ngomong gitu, pertanyaan sudah ada, Dok. Saya tadi mau langsung jawab atau enggak ya gitu ya. Pertanyaan sudah ada, atau langsung jawab aja. Ya, enggak presentasi sedikit aja enggak apa-apa. Ya. Sedikit Bahkan ya, Dokter Brahmana ya. tanpa PowerPoint pun enggak apa-apa. Jadi forum ini memang dibuat adalah mempermudah narasumber, mempermudah audiens, ya, mempermudah panitia. Jadi semuanya mudah, Oh, baik. tapi Oh ya, berdampak ini gitu mudah kan. ya. Ya. Tapi kalau mungkin saya tunjukkan dulu karena eh, slide-nya eh, kemarin saya nggak diberitahu berapa Nggak apa-apa, nggak usah pakai berapa slide, nggak apa-apa, berapa menit. nggak apa-apa. Eh, nggak usah pakai slide ya. Nggak usah pakai slide, Saya nggak sudah apa-apa. kadung Ada slide, nggak bikin. apa-apa. Terserah, pakai slide juga nggak apa-apa, Dokter Kadung Lee. bikin saya share aja ya, Dokter Ya, Brahmana di-share ya. aja. Cepet-cepetan Ya, aja ya. share aja. Ya, ya. Apakah sudah tampak? Sudah tampak ya. Oke. Nah, nih, saya cepat-cepatan aja. Ini kalau PET scan teknologi ini memang adalah pemeriksa yang menggunakan tracer ya, tracer radioaktif, biasanya FDG, untuk melihat aktivitas metabolik dari sel. Dia akan berkumpul di situ. Nah, contohnya seperti sel kanker. Nah, itu istilahnya aptik ya, tapi di beberapa literatur bilangnya AFID. AFID. Jadi aptik begitu ya. Nah, kemudian ada scannernya. Nah, FDG yang berkumpul di sana, di sel-sel dengan
aktivitas metabolik tertentu ini, itu akan ditangkap oleh scanner sehingga memberikan gambaran, sehingga bisa kita tahu ada uptake di sana. Seperti itu, ada visualisasi apakah itu di tumornya atau bagaimana metabolisme di sana, di area yang memberikan uptake. Jadi kalau itu kita bilang kanker, maka PET scan ini mulai dari diagnosis sampai treatmentnya itu sebenarnya bisa semua. Nah, ini kalau kita bicara gynecologic malignancy ada step-step ya dari PET CT ini ya. Mulai puasa, dicek ada diabetes atau enggak, ada hiperglikemi enggak, karena dia karena FDG itu ada glukos ya. Jadi kalau ada glukosa tinggi dia pasti uptake di sana. Jadi hati-hati biasanya kalau PET CT kita kalau diabetes diinjeksi insulin supaya turun pada saat pemeriksaan. Gitu. Dan ada persiapan-persiapan lain yang harus diketahui. Pada PET CT ini ada SUV ya, nilai di PET scan itu ada SUV. SUV itu kuantitatif. Kuantitatif. Biasanya nanti ada kelihatan SUV-nya berapa. Seperti itu. Supaya dokter bisa tahu, oh ini aktivitas metaboliknya tinggi atau rendah. Dan penting diperhatikan bahwa tidak hanya pada jaringan malignan, tetapi yang non-malignan pun bisa uptake. Jadi kenapa misalnya dapat bacaan dari PET CT, ini kan uptake ya, tapi kok nggak dibaca ya sama readernya, sama konsultan neurologi, nuklir dan radiologinya, karena memang itu uptake oleh jaringan normal, seperti di otak, jantung, liver, spleen, dan kemudian akan melakukan uptake. Karena dia diekskresi di ginjal, maka uptake juga di ginjal, ureter, dan bladder. Nah, pada perempuan nih, seringkali tuh kemarin saya berdiskusi dengan ahli nuklirnya, dia nggak terlalu suka karena di perempuan nih ada kondisi-kondisi fisiologis yang bisa menyebabkan uptake dari FDG ini, dari FDG pada PET scan atau PET CT itu. Ya, dan itu fisiologis. Jadi harus sangat diperhatikan pada organ reproduksi perempuan. Apakah itu terkait dengan haidnya, siklus dari haidnya, ataupun kondisi-kondisi tertentu, entah infeksi atau inflamasi seperti itu, karena dia bisa uptake. Nah, kalau di ovarium itu juga bisa uptake ya. Itu pada yang udah matur, folikel-folikel yang matur itu uptake dia. Jadi harus dilihat juga apakah ini premenopause atau postmenopause. Kalau uptake-nya itu di postmenopause, jadi itu baru kita bisa suspicious untuk malignansi. Tapi kalau ini masih premenopause, hati-hati, ini adalah physiologic uptake. SUV memang tidak sama di semua literatur. Ada yang bilang 7,9 itu cut off-nya. Less than itu benign, more itu malignan. Tapi itu juga sangat tergantung pada jenis dari kankernya. Tetap harus dikorelasikan dengan image, apakah itu CT ataupun MRI. Nah, ini yang bisa uptake nih ya. Functional cyst, corpus luteum, adenoma, dermoid cyst, seperti itu. Dan yang lain seperti itu. Kemudian bahkan miom pun itu juga bisa uptake. Dan uptake-nya miom itu heterogen, mulai dari yang low sampai intensity. Jadi intense uptake itu bisa pada fibroid. Nah, kontaminasi juga harus diperhatikan juga. Kontaminasi nanti ada gambarannya. Overlapping dengan organ di bawah itu kan banyak, ada bladdernya, ada rektumnya, ada. Nah, itu bisa aja fisiologis uptake yang bisa overlapping dengan organ reproduksi perempuan. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini contoh pada fisiologik uptake pada endometrium yang terkait dengan siklus dari haidnya. Ini kelihatan ya. Adanya uptake baik di uterus maupun di adnexa. SUV-nya 3,6 dan 3,2. Pada CT-nya ini tidak ada kecurigaan malignansi. Jadi walaupun ada uptake dan SUV-nya rendah, ini adalah suatu fisiologik uptake. Seperti itu. Pada endometrial hiperplasia juga begitu. Bisa uptake, tapi uptake-nya memang tidak intens, SUV-nya hanya 2. Kemudian pada yang haid itu juga bisa uptake.
Sepertinya ada uptake di PET scan-nya. Tapi kalau kita lihat CT-nya, loh ini kenapa ada ini ya, hipodens yang di daerah yang uptake-nya. Ternyata dia itu height ya. Jadi height. Jadi ini adalah gambaran dari fisiologik dari uptake. Nah, kalau ini pada miom ya. Miom itu bisa yang minimal, ini di sini minimal uptake-nya, SUV-nya hanya 2,7, tetapi ada juga yang intens sampai 16. Jadi gambaran uptake-nya ya, ternyata miom. Tetap harus dikorelasikan dengan hasil. Di sini baik CT maupun MRI dikorelasikan, dan ini adalah suatu uterin fibroid. Kemudian adenomiosis juga begitu. Dia bisa uptake juga. Di sini SUV-nya 2,5. Kemudian pada uterus dan functional ovarian cyst. Functional ovarian cyst itu bisa uptake, bisa juga tidak uptake. Nah, ini contoh yang cyst-nya tidak uptake ya. Tapi uterusnya uptake. Ternyata ada IUD di sana, bisa saja karena siklosaid atau karena iritasi atau perubahan dari endometrium akibat adanya IUD. Dia bisa uptake. Jadi ini perempuan ini kan karena ada kanker di tempat lain di PET scan gitu kan, gitu. Jadi nanti dipikir ini meta atau bukan ya, padahal bisa bisa saja ini suatu fisiologik uptake seperti itu. Ini juga pada ovarium itu juga bisa, ini corpus luteum bisa uptake juga. Nah ini corpus luteum juga bisa uptake, sehingga kita harus korelasikan dengan hasil CT-nya. Hasil CT-nya ternyata rim contrast enhancement, ini gambaran dari suatu functional ovarial cyst. Dan ini adalah corpus luteum. Ini juga sama pada, ini pasien yang dia dilakukan hiperstimulasi ovari untuk persiapan pengambilan oosit ya, karena dia adalah limfoma yang mau dilakukan kemo, makanya dilakukan hiperstimulasi. Dia juga bisa uptake pada saat PET scan-nya. Nah, ini pasien dengan CA vagina yang mau dilakukan apa namanya radiasi. Nah, ovariumnya itu diangkat ke atas. Nah, sebelumnya dilakukan PET CT, ternyata uptake-nya uptake dari functional dari ovarium seperti itu. Jadi jangan sampai salah bahwa itu adalah suatu uptake yang malignansi. Ini contoh teratoma. Di sini teratoma, di sini tidak ada uptake di apa namanya di PET scan-nya, tapi di CT-nya itu ada mass yang fat containing lesion. Dan pada fusion dari PET CT, dia memang tidak uptake. Jadi biasanya teratoma tidak uptake kalau benign ya. Tapi ada juga yang melaporkan matur teratoma itu bisa uptake, tapi jarang. Dan malignant transformation-nya juga bisa uptake. Jadi tetap harus dikorelasikan dengan hasil CT ataupun MRI-nya. Ini pemberian tampon pada pasien dengan yang haid gitu ya. Itu juga bisa memberikan. Nah, ini kontaminasi dia. Ini tamponnya kelihatan hipointens yang hitam ini, tetapi ada bladder uptake karena itu fisiologik uptake. Kesannya ini berasal dari vaginanya, padahal itu overlapping dari. Jadi harus dikorelasikan dengan yang lain. Kalau endometrium bagaimana? Endometrium itu dikatakan dia intens, uptake-nya intens. Tapi kalau tumornya kecil, itu seringkali nggak kelihatan pada PET scan. Jadi tetap harus dilihat dengan MRI. MRI-nya bagaimana? Kalau PET CT itu apa namanya? Kalau apa lokalnya itu seringkali PET CT terbatas ya, tapi dia penting untuk distant metastase ataupun lymph node ya. Nah, ini contoh ya pada endometrial cancer dengan lymph node metastase kelihatan ya uptake-nya. Kalau dia advanced stage, dia akan uptake dan lymph node-nya juga uptake. Ini juga begitu pada CT ataupun MRI-nya itu tidak terlalu kelihatan, tapi begitu PET scan-nya dia kelihatan uptake. Ini ada nodal involvement. Ini juga sama dengan endometrial stromal sarkoma. Ini pada kecurigaan adanya tumor trombus di daerah dekat mesnya dari MRI dan memang dia uptake. Ini tumor trombus.
ini pada metastase ke uterus dari CA Gaster, ini juga gambarannya seperti mio, tapi heterogen, akhirnya dilakukan PET CT dan uptake, ini metastase ke uterus. Pada serviks, nah pada serviks ini PET CT lebih punya peran yang sangat penting, baik pada diagnosis, staging, respon, monitoring, respon, dan evaluasi dari terapi. Seperti itu. Jadi memang sebagian besar PET CT ini banyak di cervical cancer-nya ya, karena dia uptake banget, terutama pada yang poorly differentiated dan squamous. Dan kita bisa lihat adanya nodal involvement dan distant metastase. Tapi tetap kalau lesinya kecil, bisa saja ada false negatif. Kelemahannya memang pada lesi-lesi yang sangat kecil. Itu. Jadi itu penting diperhatikan. Untuk nodal, memang biasanya role PET CT sebelum dilakukan tindakan itu masih kontroversial, tapi sebenarnya fungsinya sangat banyak untuk menentukan tindakan yang akan dilaksanakan pada pasien seperti itu. Jadi untuk cervical cancer ini memang sensitivitasnya bisa sampai 86%, spesifitasnya 94%, terutama untuk pada recurrent ya. Recurrent itu susah kan CT sama MRI ya, karena ada jaringan fibrosis di sana, seperti itu, apalagi pada CT susah banget. Nah itu pada PET CT itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Seperti ini. Ini uptake pada cervix, pada CA cervix ini juga sama. CA cervix kita bisa lihat gambarannya cukup besar. Ini juga pada CA cervix juga dengan lymph node involvement. Ini juga ada uptake. Tapi coba lihat pada yang early stage ini di sini dia bisa negatif. MRI tampak, tetapi pada PET CT tidak tampak. Jadi pada lesi-lesi yang kecil bisa saja terjadi false negatif. Seperti itu. Nah, pada yang advance itu memang uptake ya. Tetapi kalau ditanya nih Dokter Brahmana, tanya Dokter Lis, ada invasi parametrium enggak? Nah, itu berarti MRI, bukan PET CT. Karena PET CT tidak melihat invasi kepada parametrium. Itu. Jadi memang ada keterbatasan dari PET scan ini di cervical cancer, terutama pada sel-sel tumor yang kecil ataupun adanya inflamasi atau infeksi. Kalau pada ovarian cancer, bagaimana? Nah, ovarian cancer ini mostly kan sistik ya, dia nggak mengeluarkan glukosa. Jadi seringkali dilakukannya itu untuk complementary dari CT scan atau MRI. Pilihannya sebenarnya CT scan kalau ovarian cancer itu modalitasnya ya, karena kita akan melihat seluruh rongga abdomen gitu. Jadi sifatnya kalau PET CT pada ovarian cancer itu complementary. Nah, ini contoh ini pada yang pasien yang ditemukan metastase tapi unknown origin. Nah, ini dicurigai ada mass di sana, dilakukan PET CT, ternyata benar ini suatu primary serous ovarian cancer. Seperti itu. Jadi pada PET CT untuk ovarian cancer itu selain untuk lihat tumornya itu atau nodalnya atau distant metastasenya. Tapi pilihan awal utama itu sebenarnya adalah contrast enhanced CT. Ini jadi untuk recurrency tetap kita gambaran PET CT akan lebih bermakna daripada CT ya, karena CT susah banget itu lihatnya. Ini contoh subsentimeter peritoneal implant bisa saja pada PET CT akan tampak ya. Mungkin pada CT yang slicingnya tebal nyirisnya atau CT-nya tidak multi slice, ini kelompatan. Tapi pada PET CT dia juga bisa melihat subsentimeter peritoneal implant. Nah, ini uptake pada postmenopause. Kalau ada uptake pada postmenopause, patut dicurigai adanya suatu malignansi. Dan ini memang ternyata adalah malignansi. Ini saya membandingkan antara PET CT, PET MRI, CT dan MRI. CT dan MRI lebih cenderung ke anatomical, sementara PET itu kepada functional atau metabolic activity.
seperti itu. False positifnya bisa pada kasus-kasus di mana terjadi peningkatan glukosa. Jadi kenapa pada yang diabetes itu harus diturunkan dulu. Kemudian inflamasi, infeksi, atau ada kasus-kasus benign seperti yang tadi. Bisa juga fibroid, endometriosis, atau fisiologis seperti yang saya sebutkan. Ini adalah false positifnya bisa inflamasi, benign lesion, sutur, atau leukositosis. Kemudian tetap harus dikombinasikan dengan CT atau MRI. Jadi nggak bisa hanya dinilai dari PET saja. Jadi memang klinisi di sini pemegang pisau memang harus aware bagaimana gambarannya dibandingkan dengan imaging lainnya. False negatif juga bisa, itu pada yang sangat kecil atau yang tipe tertentu seperti granulosa sel tumor, sel clear cell ataupun mucinous gitu. Jadi ada yang negatif PET scan, klinisi tidak boleh menganggap itu negatif. Harus dilihat dulu ini jenis yang mana. Seperti itu. Jadi pada yang false negatif tetap harus diperhatikan atau dibandingkan dengan pemeriksaan CT ataupun MRI-nya. Seperti itu. Jadi memang PET scan itu sebenarnya akan menjadi bagian integral sebenarnya dari ginekologi onkologi. Walaupun ada keterbatasan, tapi keuntungannya juga cukup banyak. Jadi dengan memahami false positif dan false negatif, serta membandingkan dengan modalitas yang lain, maka informasi yang diterima oleh klinisi akan menjadi semakin komplit. Mungkin hanya itu, Dokter Brahmana, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Silakan Dokter Ecita, singkat padat ya. Kayak diskusinya banyak. Ini pertanyaannya sudah 5 ini ya. Mungkin bisa 20 nanti pada akhir sesi. Silakan. Matur nuwun Dokter Brahmana. Yang saya hormati Dokter Lis, guru saya, Dokter Brahmana, guru saya. Saya izin men-share screen tentang peran CT scan dalam kanker ginekologi. Jadi peran CT scan dalam kanker ginekologi secara yang garis besar kita tahu bahwa kanker ginekologi adalah kanker yang berasal dari organ reproduksi wanita based on Globocan 2022 menyumbang 15,25% kasus dari semua kanker pada wanita secara global. Deteksi dini dan penentuan staging penting untuk menentukan prognosis dan pilihan terapi. Perkembangan teknologi pencitraan sebagai modalitas pemeriksaan telah mengalami banyak inovasi, dan salah satu bentuk inovasi tersebut adalah PET CT scan. Perkembangan modalitas imaging kanker ginekologi dari tahun ke tahun, PET CT ini merupakan bukan hal yang baru, sudah sejak 2010, cuman di Indonesia penerapannya agak sedikit mundur ke belakang, dan di mana pada kondisi terkini masih kontroversi disebutkan bahwa didapatkan radiomik artificial intelligence ya juga dipadukan dalam pengembangan modalitas imaging di kanker ginekologi. Apa itu PET CT? Seperti yang sudah disampaikan Dr. Lis sebelumnya, kombinasi dari positron emission tomografi dan komputer tomografi. Di sini bisa kita bandingkan dari simulasi gambar ini yang PET only, CT only, dan gabungan dari keduanya. Di mana prinsip kerja dari PET CT itu pada PET adalah mengukur aktivitas metabolik jaringan dengan mendeteksi emisi positron dari sebuah radio tracer, dan tracer yang digunakan paling umum adalah 18F, FDG atau fluorodeoksirglukosa, dan sebuah analog glukosa ditangkap oleh sel metabolik aktif seperti kanker, dan CT seperti yang sudah disebutkan memberikan informasi dan anatomi dan struktural pada resolusi spasial yang tinggi. Keduanya dikombinasikan secara simultan dan menghasilkan informasi molekuler dan anatomikal pada satu pemeriksaan.
Apa itu 18 FFDG? Ini adalah sebuah radio tracer yang sudah umum digunakan untuk dapat mendeteksi ya, semacam lesi aktif yang berbasis dari analog glukosa. Di mana mekanismenya adalah di metabolisme oleh seluruh tumor yang aktif, kemudian diambil melalui transport glukosa, dimodifikasi oleh heksokinase, dia terperangkap di dalam sel, diserap lebih banyak oleh sel kanker, namun juga terkadang diserap juga oleh proses peradangan dan infeksi. Sesuai guideline dari ginekologi onkologi, peran PET-CT pada malignansi tentu menghasilkan 3 poin penting, yaitu untuk staging, evaluasi respon terapi, restaging, dan deteksi rekarensi. Pada kanker serviks, saya bahas pada 3 kanker yang terbanyak, yaitu kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker endometrium. Pada kanker serviks, sesuai NCCN, di sini disebutkan bahwa PET-CT berperan pada stadium 1, stadium 2, dan stadium 4A sebagai imaging, dan juga pada penggunaan follow up pada kanker serviks pasca primary treatment. Pada staging awal, PET-CT unggul dalam kemampuan mendeteksi lymph node yang penting sebagai prognosis, namun tidak terlalu disarankan karena pada CA cervix stadium awal keterlibatan dari lymph node itu jarang atau hampir tidak ada. Masih direkomendasikan yaitu MRI pada evaluasi respon terapi, memantau respon kemo dan radioterapi, digunakan sebagai evaluasi rutin masih rendah, namun pada beberapa guideline direkomendasikan dilakukan 3 hingga 6 bulan sekali dengan deteksi rekarensi, mendeteksi metastase jauh dengan sensitivitas 94% dan sensitivitas 84%. Ini adalah contoh yang saya ambil 46 tahun dengan CA cervix stadium 1B2, kemudian dilakukan PET-CT, dan untuk menilai kondisi tumornya, bila pada tumor yang besar, aktif secara metabolik, dan pada KGB di dinding panggul kanan seperti pada gambar ini, KGB pada iliaka komunis yang kanan kecil pada panah biru ini, bisa pemeriksaan PET-CT ini dapat mendeteksi metastasis pada nodul limfatik suprakalvikular. Ini adalah rekomendasi guideline, 3 guideline besar pada NCCN, ESGO, dan ESMO. Di sini pada primary staging, NCCN memberi rekomendasi PET-CT untuk 1B dan 1B1 dan 1B3, sedangkan pada NCCN, sedangkan pada ESGO dan ESMO direkomendasikan diulang 3 hingga 6 bulan untuk pada kasus-kasus follow up. Bagaimana dengan kanker endometrium? Pada kanker endometrium sesuai NCCN, PET-CT ini merupakan imaging yang opsional yang mungkin dapat dilakukan pada kondisi pasien tertentu karena modalitas utama pada imaging kanker endometrium sampai saat ini masih MRI. Nah, di mana primary staging dari CA endometrium, manajemennya adalah suatu pembedahan di mana PET-CT terbatas dalam mendeteksi tumor primer karena adanya penyerapan fisiologis normal di endometrium pada wanita yang premenopause dan perimenopause selama fase menstruasi dan ovulasi dari siklus menstruasi. Dengan staging awal tentu sudah seperti yang saya katakan, ini tidak direkomendasikan dengan deteksi rekarensi sensitivitas 91% dan spesifitas 88%. Ini adalah contoh kasus dari seorang wanita 74 tahun dengan riwayat CA endo yang telah dilakukan THBSO dan dengan keluhan
perdarahan pervaginam datang, kemudian dilakukan MRI dan dilakukan PET CT, didapatkan dari pemeriksaan PET CT sebelum tindakan radioterapi atau mudahan bermanfaat untuk memastikan lokasi metastasis sehingga ini berperan penting untuk menentukan terapi selanjutnya. Ini juga merupakan rekomendasi guideline pada CA Indo untuk melihat respon terapi. Dikatakan bahwa baik NCCN, ESGO, dan ESMO tidak memiliki rekomendasi khusus. Bagaimana dengan kanker ovarium? Peran PET CT pada kanker ovarium di sini dikatakan lebih untuk pasien dengan fertility sparing. Nah, pada staging awal tentu tidak digunakan untuk mendeteksi tumor primer, digunakan untuk melihat penyebaran dari kondisi CA ovarium yang sudah extrapelvic dan menentukan kelayakan untuk pembedahan primer dibandingkan dengan pasca diberikan neoadjuvan. Rekomendasi tetap MRI atau USG transvaginal dengan evaluasi respon terapi, memantau respon kemoterapi, baik kemoterapi primer atau kemoterapi adjuvan, dan deteksi rekarensi, sensitif mendekati rekarensi terutama pada peningkatan tumor marker yaitu CA125, namun imaging lain menunjukkan hasil yang negatif. Ini merupakan pasien dengan CA ovarium, dia mengalami kekambuhan dengan CA125 yang meningkat. Pada pemeriksaan PET CT dapat digunakan untuk melihat kondisi recurrent disertai dengan peningkatan tumor marker yang hasil negatif pada hasil CECT atau MRI. Di sini dari rekomendasi 3 guideline utama dikatakan bahwa pemantauan rekarensi pada CA ovarium menggunakan PET CT di NCCN digunakan sesuai arahan NCCN, digunakan apabila mencurigai adanya metastase. Pada ESGO tidak memiliki rekomendasi khusus. Pada ESMO dari jurnal ESMO direkomendasikan untuk pasien yang memiliki resiko tinggi kekambuhan. Nah, secara keseluruhan untuk kasus rekarensi pada PET CT biasanya akan menunjukkan sifat hipermetabolisme sehingga akan terlihat sebagai area uptake pada FDG yang tinggi, dan PET CT merupakan modalitas yang sensitif serta lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan modalitas pencitraan konvensional yang lain. Dan pola rekarensi dari setiap kanker ginekologi dapat disertai dengan keterlibatan lymph node dan area tubuh yang lain. Dan CT merupakan modalitas yang ideal untuk mendeteksi distant metastatik dan rekarensi yang tidak terlihat pada penceritaan yang lain. Di sini peran penting sebuah PET CT untuk mengevaluasi adanya terutama pada pasien dengan gejala klinis yang tidak jelas, dengan pasien yang mengalami peningkatan tumor marker, dan pasien dengan modalitas pencitraan yang tidak konklusif. 3 hal tersebut merupakan indikasi yang bisa kita sarankan untuk pasien dapat melakukan PET CT. Keterbatasan atau pitfalls dari sebuah PET CT seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Liz, dari false positif didapatkan peningkatan dari aktivitas FDG selain pada kanker dapat menyebabkan false positif pada beberapa faktor risiko yaitu kondisi infeksi dan inflamasi, lesi jinak seperti mioma uteri dan kista endometriosis, aktivitas fisiologi seperti ovulasi dan menstruasi, dan pemeriksaan yang dilakukan segera setelah kemoterapi dan radioterapi. False positif, false negatif dapat terjadi pada aktivitas metabolisme yang rendah, biasanya pada ukuran tumor yang kecil dan tipe tumor yang low grade seperti mucinous, dan biaya operasional tinggi serta ketersediaan fasilitas yang masih sangat terbatas. Nah, ini adalah false positif pada sebuah PET CT.
Bagaimana tentang PET CT ke depan? Di jurnal 2025 ini sudah didapatkan dikatakan sebuah radio tracer yang baru bernama FAPI, yaitu Fibroblast Aktivasi Protein Inhibitor. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan dengan 18F FDG. Nah, ini di 2025 ini didapatkan jurnal menggunakan radio tracer yang baru, sebuah sistematik literatur review dan meta-analisis. Nah, ini juga di 2025 di pada high risk endometrial cancer untuk melihat fokus primer, metastase dan metastase peritoneal pada CA endometrium high risk. Kesimpulan pada presentasi saya ini, jadi PET CT memberikan informasi metabolik dan anatomi yang lebih akurat dibanding modalitas tunggal pada kanker serviks, digunakan untuk staging stadium lanjut, evaluasi respon, deteksi kekambuhan. Pada kanker endometrium memiliki sensitivitas tinggi dan sebagai pelengkap untuk sentinel lymph node mapping. Pada kanker ovarium tidak digunakan untuk deteksi primer, namun kita menggunakannya pada kondisi mengevaluasi sebuah kekambuhan, di mana PET CT dapat mengubah strategi terapi pada pasien dengan pasien yang mengalami distant metastatik yang tidak terdeteksi sebelumnya. Pada PET CT tidak menggantikan pembedahan pada sebagian kasus, namun dapat mengurangi kebutuhan tindakan invasif bila hasilnya negatif. Pada false positive PET CT dikatakan bisa terjadi pada pasien dengan inflamasi, infeksi, dan proses fisiologi. Jadi harus terinterpretasi dengan hati-hati dan didapatkan radio tracer yang baru, yaitu FAPI, yang berpotensi meningkatkan akurasi di masa mendatang. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, dokter. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi ini sudah ada 5 pertanyaan, tapi saya akan memberikan prolog begini ya. Jadi kalau dulu kita mengenal CT scan ya, kita mengenal MRI ya, kita ngomong CT scan dan MRI. Saya sebagai clinician ya, sebagai clinician itu kalau misalnya saya ovarium untuk mengkarakterisasi tumor karena soft tissue itu unggul pada pemeriksaan MRI. Misal saya mempunyai suatu tumor ovarium berukuran 10 cm. Saya benar-benar ragu jinak ganas atau misalnya ada adenomyosis atau miom yang mengkarakterisasi suatu tumor localized, maka MRI still the best dibanding CT scan ya. Tetapi di luar negeri pun bukan semuanya MRI, Savarium MRI, Savarium enggak, tergantung tujuannya kita. Kalau saya misalnya Savarium stadium di endometrium katakan stadium dini, saya ingin melihat ada invasi ke myometrium, saya pakai MRI tidak CT scan. Tetapi kalau misalnya saya ovarium, saya ingin melihat perluasannya di seluruh rongga abdomen, saya pakai CT scan ya. Bayangan saya, anggapan saya pribadi, ini pribadi Dr. Liz, itu CT scan itu kalau kamera itu lensa wide gitu ya, motret wide begitu ya. Tapi kalau MRI itu lensa makro, kalau itu National Geographic Mutu Kumbang dan lain-lain begitu. Kalau saya butuh lensa makro, saya pakai MRI. Saya butuh lensa wide, saya pakai CT scan. Itu mudah. Itu saya, maaf itu personal opini saya memudahkan ya. Nah, lalu timbul PET CT. PET CT itu apa? Itu hebat para clinician, para scientist itu luar biasa ya. Itu sehingga menganggap metabolisme kanker itu berbeda dari metabolisme sel normal ya. Nah, kemudian beda ini yang dimanfaatkan untuk membuat pencitraan sehingga pencitraannya pasti beda. Makanya orang PET CT scan itu pasti disuntikkan kontras dulu kira-kira glukosa begitu ya. Mohon koreksi saya kalau salah. Kira-kira glukosanya masuk dalam tubuh kita bermetabolisme yang berbeda antara sel kanker dan tidak. Mungkin sel kanker lebih aktif dan lain-lain. Nah, kemudian dipotret dengan PET CT scan. Jadi perbedaannya adalah di sana ya. Jadi PET CT scan itu kadang-kadang untuk saya pribadi clinician, surgeon itu gambar misalnya saya mau melakukan operasi ya, saya ini kira-kira tumor ovarium ini lengket enggak sama usus dan lain-lain, malah menurut saya gambar PET CT tidak lebih baik dibanding gambar MRI atau PET scan kan begitu ya. Jadi itu contohnya gitu ya. Makanya pemanfaatannya tergantung sikon. Jadi bukan
wajib hukumnya gitu ya. Kira-kira sunnah atau sunnah muakkad begitu ya. Nah, saya kembali lagi ini untuk mancing diskusi. Ini penanya yang luar biasa, konsisten menurut saya, yaitu Dokter Haria gitu ya. Ini belum selesai presentasi atau belum mulai presentasi sudah ada pertanyaan luar biasa beliau itu ya. Pertama, selamat pagi. Mohon izin bertanya, fasilitas PET scan barang mewah. Iya, di luar negeri pun termasuk barang mewah ya. Apakah PET scan ada bedanya dengan CT scan biasa dalam mendeteksi kanker? Tadi prinsipnya sudah, tapi nanti akan ditambahkan Dokter Lis dan Dokter Ecita. Jenis kanker ginekologi yang mana yang paling bagus pencitraannya, penegakan diagnosis dengan PET scan gitu. Nah, Dokter Lis dulu komennya. Baik. Eh, ya, oke. Eh, Bahkan di Surabaya kita belum punya ya, Dokter Brahmana ya. Kita belum punya PET scan, apalagi PET CT. Kita masih punya spek CT, jadi single photon. Ini dengan resolusi yang lebih rendah dari PET. Makanya kemampuan dia untuk melakukan deteksinya pun juga lebih rendah daripada PET scan. Itu di Surabaya. Jadi yang ada di Jakarta ya, Dokter Brahmana yang saya tahu ya untuk PET scan. Tapi ini rencana di RSPP ya, mungkin akan ada ya PET scan ya. PET Ada di CT satu ya. private hospital yang mungkin dalam 6 bulan ini di satu private hospital Surabaya Barat, satu lagi mungkin Oh rumah ya. sakit Tikal awal tahun depan. Oke. Eh, saya dengar Sutomo juga ya nanti Ya, di bekas yang COVID itu ya, Dokter Brahmana ya. Wah ya. sudah bukan. Oke, itu. Jadi memang ini fasilitas yang mahal sekali. Jadi memang tidak semua tidak available di semua tempat. Nggak alatnya aja, ahlinya juga iya. Seperti itu. Jadi kalau di radiologi itu kita memang ada konsultan untuk spesialis radiologi, konsultan nuklir. Tetapi ada juga yang langsung fresh graduate, langsung masuk spesialis kedokteran nuklir. Gitu. Jadi ada dua memang, dan dia punya kompetensi yang sama. Cuman kalau spesialis radiologi konsultan nuklir, dia punya kompetensi di CT dan MRI. Tetapi yang spesialis kedokteran nuklir itu memang dia memang kompetensinya di nuklirnya seperti itu sih, Dr. Brahmana. Pertanyaan lanjutannya apa ya? Oh, jenis kanker yang bisa dideteksi. Ya, jadi memang yang memang sangat berbeda. Dikatakan bahwa PET scan itu berbeda-beda tergantung dari jenis kanker di mana dulu gitu. Kalau di daerah ginekologi tadi dibilang kalau di CA cervix itu yang eh, poorly differentiated atau yang squamous gitu. Kalau yang di ovarium karena dia ada yang mucinus, dia nggak bisa ini, dan juga biasanya memang sudah advanced stage dan mostly cystic. Kalau cystic tuh kandungan glukosanya juga nggak banyak, jadi nggak uptake juga. Jadi kenapa di varian cancer itu lebih banyak untuk rekarensi atau melihat adanya lymph node involvement ataupun metastase di organ lain. Apakah itu di liver, di paru ataupun di otak. Seperti itu sih, Dok. Oke. Mungkin Oke. Dokter Cita ya Dokter bisa Ecita, silakan. menambahkan. Nggih, matur nuwun Dr. Brahmana, Dr. Lis. Pada kondisi tiap-tiap kanker ginekologi berbeda penggunaan PET scan ini setahu saya. Cuman overall saya memang belum ada pengalaman sih dok. Cuman sejauh yang saya baca dari guideline ESCO, ESMO dan NCCN itu memang penggunaannya pada PET CT ini pada kasus rekarensi, pada deteksi dini itu berbeda dari guideline kalian tersebut. Itu dokter. Nggih. Oke. Terima kasih ya. Ini kan kita sarana diskusi. Jadi begini, contoh penggunaan ya. Kalau saya menjumpai kanker serviks ya, dari pemeriksaan kita manual, vaginal 2C dan lain-lain, itu ternyata masanya 1 cm ya, terdiagnosis kita 1B begitu ya. Oh ini PET scan. Lah, nggak ada gunanya PET scan untuk dalam buat over. Kenapa? Oh stadium 1. Karena kita itu harus semua aspeknya kita nilai. Oh stadium 1, squamous, itu risk untuk metastasis di tempat jauh hanya kurang 5%. Untuk apa kita mendetek pakai PET scan untuk mendeteksi ada metastasis di tempat jauh? Berlebihan. Itu kan salah satu contoh pemanfaatannya ya. Tapi misal begini, oh saya ini misalnya pasien ini
si ovarium, kemudian lengket di usus, di liver, oh livernya ini bisa direseksi dan lain-lain. Artinya sudah advance banget kira-kira di abdomen gitu. Dan saya mau melakukan operasi yang sangat ekstensif. Saya angkat uterus, saya angkat ovariumnya, saya angkat omentumnya, saya reseksi livernya misalnya begitu ya. Nah, kondisi demikian mungkin kita perlu PET scan. Kenapa? Oh, kalau ternyata ada distant metastasis di paru, maka nggak ada gunanya kita operasi ekstensif di abdomen. Nah, itu contohnya, ya contoh lagi. Nah, kemudian kenapa pada kasus recurrency itu kadang-kadang PET scan itu disitulah tempatnya, itu karena kalau kasus recurrency kan sudah kita anggap advance, sehingga kita itu bisa mendeteksi ada di metastasisnya di distant di mana saja. Jadi mungkin singkatnya adalah begini, kalau kita perkirakan ada bisa distant metastasis di luar originnya, mungkin itulah tempatnya PET scan untuk menyingkirkan kira-kira ada enggak, karena manajemennya bisa berubah begitu. Saya mau operasi motong eksentrasi si aservik kambuh gitu ya, kemudian mau motong membuat bulinya diambil, vaginanya diambil, kolonnya diambil, rektumnya diambil dengan lubang pada perut, baik itu kotoran maupun kencingnya. Nah, tapi kalau ada distant metastasis kan sia-sia tindakan kita. Nah, itu mungkin tempatnya PET scan. Jadi PET scan itu tidak kemudian semuanya di PET scan. Before operasi PET scan, after operasi PET scan, before chemo PET scan, after chemo PET scan. Nah, itu nggak juga gitu. Makanya sampai sekarang kan tidak ada guideline pasti orang itu harus PET scan after treatment kan begitu ya. Oke, ini pertanyaannya harus terjawab semua janjiannya pada acara ini. Saya tanyakan aja pertanyaan yang kedua ya. Yang dikhawatirkan meski mana nih ya? Yang dikhawatirkan meski ada PET scan, bila interpretasinya dilakukan oleh spesialis radiologi umum, apakah juga berpengaruh pada keakuratannya? Nah, ini Dokter Lis saja yang jawab. Ini terkait kompetensi ya, dokter. Yes, Jadi yes. kita di SP1 itu memang ada kurikulum untuk nuklir. Seperti itu. Jadi residen radiologi itu memang ada rotasi di bagian nuklir dan ada kompetensi tertentu, termasuk di dalamnya ada penilaian untuk apa namanya yang harus dicapai dari lulusan spesialis radiologi. Tetapi di lapangan memang eh, ada yang konsultan nuklir ya. Itu kalau available itu bisa. Maka itu akan dilakukan oleh spesialis radiologi konsultan nuklir. Tapi kalau tidak ada, maka kita akan lihat apakah ada spesialis kedokteran nuklir gitu. Kalau ada itu SPKN, maka itu apa namanya combine. Jadi kalau dokter pernah lihat ekspertise dari Jakarta, dari Siloam atau dari mana itu selalu ada dua, spesialis radiologi dan spesialis kedokteran nuklir. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau PET CT, maka itu ada dua kompetensi yang harus dipenuhi nuklirnya dan CT-nya adalah radiologinya. Seperti itu, Dok. Jadi, kenapa mungkin dokter mungkin terbiasa lihat hasil CT itu bisa lihat di sana ada dua sign. Kalau hanya ada satu, bagaimana? Kalau kita bicara akurasi, nah ini ada susah nih individual nih ya Dokter Brahmana ya, karena itu jam terbang kita profesional. Jadi kalau sering-sering ikut multidisiplin tim dengan Dokter Brahmana, nah mungkin akurasinya jadi lebih tinggi. Setiap kali dikasih tahu salah nih dok, salah nih dok, salah ya kita belajar dari. Jadi memang kalau kita bicara tentang kompetensi, tetap tergantung pada jam terbang ya. Saya rasa semua spesialis seperti itu. Seperti itu sih dok, mungkin yang bisa Oke, saya sampaikan. terima kasih banyak Dokter Lis ya. Jadi apapun clinician itu selalu jam terbang itu menentukan kan begitu ya. Tetapi pasti kalau ada alatnya, pasiennya ada, pasti jam terbang akan tercipta sendiri ya. Dan ini standar kompetensi sudah dijelaskan sama Dokter Lis ya. Oke, pertanyaan yang ketiga begitu ya. Apakah PET scan ada efek sampingnya dibanding CT scan biasa? Apakah ada syarat dan kontraindikasi untuk pengerjaan PET scan? Dokter Lis kemudian Dokter Ejita ini, silakan. Baik,
Ya, eh, terutama pada apapun kita memasukkan zat radioaktif. Jadi ada radiasi di sana. Jadi biasanya yang paling takut dengan radiasi ini spesialis radiologi malah. Karena kita menghitungnya, tapi kalau spesialis lain itu nggak kelihatan soalnya radiasi itu. Jadi kenapa ada efek sampingnya yaitu radiasi. Tapi apapun itu sudah dihitung dan sudah apa namanya safe, sudah FDA proof seperti itu. Tapi kenapa pada ibu-ibu hamil disarankan tidak melakukan PET scan? Ibu hamil, ibu menyusui seperti itu. Jadi dikatakan lebih baik tidak dilakukan PET scan, termasuk di dalam kontraindikasi yang relatif. Kemudian, kecuali memang benefitnya itu sangat penting, harus sangat dibentuk di apa, sangat di eh, apa namanya diperlukan seperti itu. Tetapi kalau bisa hindari. Dan juga pada pasien diabetes. Pada pasien diabetes, eh, yaitu tadi yang saya sebutkan, karena ini prinsipnya adalah FDG, glukos, beda dengan yang tadi disampaikan Dokter Ecita tadi ya. Nah, itu mungkin pada pasien diabetes tidak perlu dilakukan. Tapi tadi, tidak. Kalau FDG tetap glukosa darah tidak boleh tinggi. Dia dikatakan harus kurang dari 200. Oke, Gitu, Dok. oke, Dokter Ecita. Gitu. Iya dok, ada beberapa kontraindikasi dari PET. Sudah dijelaskan Dokter Lis, saya izin ada reaksi alergi, kemudian dengan pasien dengan gangguan fungsi ginjal, karena faktor radio tracer sangat berpenting pada sangat penting pada kondisi pasien yang akan dilakukan CT scan dan eh, pasien dengan diabetes seperti yang Dokter Lis tadi sampaikan, dokter. Memang eh, kondisi sebelum dilakukan PET itu juga harus dievaluasi karena reaksi alerginya bisa membuat pasien mual, gatal, kemudian kemerahan, ruam, dan sesak nafas. Ini merupakan faktor utama yang jadi pertimbangan saat radio tracer FDG itu diinjeksikan ke dalam tubuh pasien. Ngaten dokter. Oke, terima kasih ya, insightful. Saya nambahin pertanyaan ya, supaya menambah wawasan untuk kita. PET scan itu kira-kira ada batasan enggak, Dokter Lis ya? Kira-kira setahun berapa kali orang itu boleh di PET scan ya? Karena kan ada radiasinya ya. Sekaligus juga tentang CT scan sekalian. Boleh nggak sih orang itu berapa kali di CT scan dalam setahun? Ada tidak begitu? Silakan, Dokter Lis. Kalau kalau seorang radiolog ditanya begitu, kita akan bilang nggak boleh lebih dari satu rat per tahun seperti Oke. itu. Jadi Ya, tergantung CT scan-nya multi slice atau enggak. Semakin oke. multi slice tinggi, radiasinya semakin tinggi. Seperti itu, Dok. Ya, jadi Kalau untuk di PET CT itu sebenarnya CT-nya nggak multi slice, Dok. Jadi ya, CT-nya pakai 6 slice atau 8 slice. Tapi radioaktif yang disuntikan itu ada radiasinya dan itu bisa lebih tinggi dari yang multi slice. Seperti itu sih, Dok. Jadi itu yang saya bilang ini wawasan gimana, untuk Dok? kita ya, bahwa kalau kita itu ngirim CT scan itu dalam benak kita itu juga harus mulai terbiasakan. Kalau saya monitor CT scan itu berarti ada radiasi untuk pasiennya. CT scan ada radiasi untuk pasiennya. Begitu ya, Dokter Liz ya. Apalagi kalau misalnya CT scan-nya itu dengan kontras, karena kan before dan Ya, after ya. Ya, ya. Pasti betul. lebih banyak radiasinya. Ya, ya, ya. Iya, Oke, sekedar ada beberapa ya, ini juga silakan. langsung kita kontras aja gitu. Hmm. Dikurangi radiasinya, langsung aja deh kontras gitu. Tapi tetap nanti informasinya jadi bingung. Ini Ya, enhance nggak ya, enhance nggak? Kita nggak bisa lihat bedanya. Seperti itu ya. sih, Dok. Tapi terima Oke. kasih, memang itu yang sering kita pertanyakan. Apakah Dokter Objinnya menghitung ya radiasinya kok minta terus? Seperti itu. Kita biasakan menghitung, kita training-training Oh, kita reminding untuk itu. oh, baik. Makasih, Dok. Ya. Berikutnya pertanyaan Dr. Nurdin Akbar. Jenis kanker apa saja yang bisa dilakukan pemeriksaan PET scan dan berapa lama harus dievaluasi setelah terapi? Dokter Ecita, silakan. Nggih, matur nuwun Dokter Brahmana. NCCN itu sudah merekomendasikan kalau PET CT itu dilakukan rutin 3-6 bulan setelah terapi.
ESGO juga mengatakan bahwa minimal 3 bulan pasca terapi. Nah, ESMO yang agak berbeda dokter. ESMO ini merekomendasikan PET CT 3-6 bulan pada 2 tahun pertama, 6 hingga 12 bulan tahun ketiga hingga tahun kelima. Memang ada perbedaan dokter pada guideline-guideline besar dokter. Oke, oke. Cuman satu catatan yang penting adalah begini, aplikasi klinisnya, ketika seorang misalnya kanker serviks ya, kita mau menilai dengan PET scan gitu ya, itu jangan terakhir radiasinya minggu lalu, kemudian sekarang PET scan gitu ya. Jadi kira-kira perlu perlu waktu 2-3 bulan. Mungkin Dr. Lis bisa mengemukakan alasannya. Itu pun termasuk CT scan loh, bukan hanya PET scan loh. Jadi bukan kemudian minggu lalu selesai, sekarang di radioterapi, di CT scan. Silakan Dr. Lis, alasannya apa kira-kira? Ya. Iya, betul dokter. Jadi akumulasi dari radiasi itu yang kita takutkan adalah radiation induced cancer justru. Yang malah kita mau terapi, tapi malah akan terjadi cancer-cancer yang lain. Seperti itu sih dok. Yang Ya. paling concern kita Mempengaruhi adalah bacaannya, radiation mempengaruhi induced. bacaannya enggak? Kalau misalnya barusan selesai radioterapi minggu lalu, mungkin masih ada inflamasi sehingga sebaiknya CT scan harus 2-3 bulan setelah itu. Apa karena itu atau karena apa, Dr. Lis? Uh, Apabila pada pemeriksaan CT scan kita memberikan kontras. Hmm. Jadi kalau ada kontras, apalagi itu kontras barium, pasti kita akan tunggu sampai barium itu keluar semua dok. Baru bisa dilakukan pemeriksaan lain supaya tidak ada overlapping pembacaan. Entah itu MRI atau PET CT seperti itu karena itu akan mengganggu interpretasinya. Dok. Oke. Seperti itu. Oke. Ya singkatnya itu berikan waktu 2-3 bulan setelah after treatment radioterapi kita lakukan CT scan atau PET CT scan gitu ya. Oh iya, betul betul. Ini Dokter Indi Ambang, pertanyaan terakhir ya, karena kita harus selesai tepat waktu. Jadi tas itu salah satu acara yang tepat waktu selain acara TV ya, itu. Jadi mulai dan selesainya ya. Tapi ini udah mulai. Oke, bisakah PET CT scan untuk mendeteksi batas perluasan CA cervix yang operable dan tidak operable sehingga bisa residu nol, unggul yang mana, mungkinkah bisa digunakan sebagai protap diagnosis pre-op? Dokter Ecita, silakan. Nggih, matur nuwun dokter Brahmana. Pada untuk kanker serviks dengan 2A ke bawah, seperti yang saya jelaskan tadi, dok, tidak optimal untuk dilakukan PET CT karena bisa false negatif, yang mana hasil pemeriksaan PET CT ini kurang sensitif pada sel-sel yang metabolismenya rendah, yang mana itu sesuai dengan CA cervix stadium awal, dokter. Oke, oke. Ya, jadi kira-kira untuk sampai saat ini PET CT scan tidak menjadi keharusan dalam penentuan stadium. Bukan saja keharusan, dianjurkan saja untuk PET scan pun juga tidak untuk hanya menentukan stadium ya. Kalau untuk penentuannya stadium ya. Tapi saat ini PET scan adalah sesuatu yang optional ya dalam kriteria-kriteria tertentu. Jadi bukan sebetulnya saat ini semua guideline belum mengatakan wajib gitu ya, belum ya. Jadi, nah kalau pertanyaannya Dokter Indi, bisakah untuk menilai operabilitas? Kalau menilai operabilitas itu kan artinya bukan untuk mendeteksi distant metastasis ya. Artinya begini ya, PET scan itu jangan dimaknai, oh gambarnya lebih jelas, batasnya lebih tampak jelas. Tidak loh, tidak demikian. Jadi PET scan itu hanya untuk melihat, yes, something there gitu ya. Yes, something there, yes, something there, yes, something there. Tetapi kalau untuk mengkarakterisasi, misalnya ini suatu tumor ovarium, ini lengket dengan usus enggak, misalnya ini lengket dengan uterus enggak, mungkin MRI still better, much better kita lihat gambarnya dibanding PET scan. Jadi PET scan itu adalah tidak untuk mengkarakterisasi istilah saya, suatu tumor ini bagaimana batasnya dan lain-lain tidak. Tetapi mungkin lebih banyak, ya ada something di sana, ya ada something di situ, ya ada something di sini sehingga kita aware begitu. Mungkin begitu, mungkin yang lebih Pak, lebih mudah memaknainya ya. Lah, saya gagal tepat waktu karena lebih 3 menit ya. Jadi begini, saya simpulkan. Terima kasih banyak Dokter Lis, terima kasih banyak Dokter Ecita. Jadi PET scan artinya sesuatu yang baru, breakthrough, dan sangat membantu pada kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, PET scan belum menjadi guideline wajib untuk suatu kanker ginekologi. Ya. Yang ketiga,
Di Surabaya belum ada, akan ada, mudah-mudahan 2026 gitu ya. Satu rumah sakit pemerintah, satu rumah sakit swasta gitu ya. Dan yang keempat, jangan lupa memikirkan bahwa tidak setiap, apalagi di PET scan tiap 3 bulan sekali, ya nggak perlu. PET scan itu ada radiasinya ya, CT scan pun ada radiasinya, jadi ada tenggang waktu ya. Oke, dari saya demikian. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk clinical practice sehari-hari sehingga ujung-ujungnya pasien mendapat perawatan lebih baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan di sana sini. Sampai ketemu minggu depan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rahmana, Dr. Liz, Dr. Evita sudah mengisi acara ini. Alhamdulillah semua pertanyaan terjawab. Jadi meskipun mungkin alatnya belum ada, tapi mungkin seperti pesan Dr. Rahmana selalu harus tahu mungkin ya untuk pasien. Jadi meskipun belum siap tersedia fasilitasnya. Jadi terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Rahmana, Dr. Liz, Dr. Evita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rahmana, Dr. Acita, Dr. SUFES, Surabaya Uroginekologi Festival 2025, hadir kembali dengan tema Engage, Encourage, and Enhance Women's Quality of Life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya. Dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Dan video session POPG, insisi hymen imperforata, insisi sinechia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair.